Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar burung bahan ya teman-teman ya, yaitu saya akan mengambil judul yaitu tip bagaimana supaya murai batu yang baru kita beli dari ombyokan atau dari tempat jual beli burung yang masih bahan agar tidak cepat mati atau tidak mudah mati ya. Jadi pada dasarnya begini teman-teman ya, kalau kita beli murai batu, kita harus tahu ciri-ciri murai batu yang bagus. Seperti vlog saya sebelumnya sudah saya sampaikan bagaimana cara memilih murai batu yang bagus ya teman-teman ya. Setelah kita menemukan atau setelah kita mendapatkan murai batu yang kita pilih sesuai dengan kriteria yang kita mau ya, jadi teman-teman ini harus siap untuk merawatnya. Jadi ketika kita beli, kita harus siap-siap atau sudah tahu bagaimana cara merawatnya. Jadi jangan asal beli, nah terus penanganannya kita nggak tahu, nah akhirnya bisa mati. Itu pengalaman saya dulu juga seperti itu. Ada juga pengalaman sampai mati gitu ya. Tapi saya dulu beli kacer ya teman-teman ya, beli kacer. Nah karena perawatannya nggak tahu ya kan, akhirnya ya beli bahan, ternyata itu belum ngepur ya kan, akhirnya nggak tahu ya mati gitu ya. Itu jangan sampai terjadi pada teman-teman khususnya pemula ya. Kenapa pemula? Karena pemula itu perlu banyak tahu, perlu banyak ilmu, dan perlu banyak pengalaman. Oke, begitu ya teman-teman ya. Baiklah, kita lebih fokus ke murai. Misalnya gini, beli murai batu ya. Ini yang saya bahas kali ini yang murai batu. Karena murai batu itu kalau kita pelihara itu hasilnya luar biasa ya. Di rumah kalau enggak kita buat lomba, buat di rumah kita murai batu kita gacor, bisa buat temen ngopi ya teman-teman ya. Jadi sambil ngopi ada gorengan ya kan. Terus kita dengerin ocehan murai batu, enak banget, bener. Apalagi kalau ada yang nelpon gitu kan, ada yang nelpon, wah murai batu kita ikut ngobrol ya, kenceng gitu kan. Wah, pasti yang nelpon, orang yang nelpon kita atau kita telepon orang itu akan tanya, burung apa itu berisik banget gitu ya. Gitu teman-teman. Baiklah, kita kembali ke topik pembahasan. Jadi ketika kita beli ya kan, kita beli udah sesuai dengan kriteria yang kita inginkan, kan biasanya kan dimasukkan box kecil gitu ya teman-teman ya. Itu kan ketika sampai rumah, nah itu kita tangkap ya, terus ekornya yang kita basahin. Nah ya, ekornya kita basahin ya. Jadi kenapa ekornya aja, jangan badannya dimandiin. Ingat teman-teman ya, jangan sekali-kali memandikan murai batu yang baru kita beli karena murai batunya itu masih bahan baru semi pur. Jangan sekali-kali dimandikan ya. Itu teman-teman kunci yang pertama itu. Kalau mau mau membasahi ekornya aja, biar ekornya itu pemulus ya. Habis itu kita masukkan kandang ya, seperti itu. Itu tip yang pertama. Terus yang kedua, pakannya ya. Pakannya jangan dikasih pur dulu ya. Itu teman-teman ya. Jangan dikasih pur dulu. Utamakan keselamatan daripada burung murai batu kita ya. Di dalam cebuknya kita kasih apa? Kroto ya kan. Kita kasih jangkrik, kita kasih ulet. Nah, udah itu. Kita kasih 3 ya tadi itu. Ulet, bisa ulet kandang. Kalau ulet kandang sebaiknya dikasih cepuk sendiri. Kenapa? Kalau kita campur dengan jangkrik, dengan kroto, itu dimakan sama ulet kandangnya ya. Jadi kita pisah ya. Ulet kandang kita pisah,
terus kroto, jangkrik, ulet Hongkong gak usah banyak-banyak lah, kasih 4 atau 3 gitu. Kalau burung bahan itu dikenalkan semua EF ya, supaya hidup dulu. Kenapa saya tekankan jangan dikasih pur dulu, supaya burung kita itu hidup. Jadi makan tiap hari itu, jadi menunya itu dari pagi sampai sore kecukupan. Kalau ulat kandang itu bisa mensuplai kecukupan kebutuhan EF dia. Kan kalau kalau ulat kandang itu kan pasti nggak habis dalam sehari. Dalam misalnya pagi doang gitu nggak habis. Berarti kita kasih 1 sendok gitu aja bisa sampai sore itu. Jadi ketika pagi dia makan jangkrik, makan kroto, ya kan, itu udah kenyang ya. Kasih aja jangkriknya itu sekitar kasih 7 atau 5 atau berapa ya. Yang penting burung kita itu sehat dulu ya, sehat dulu, baru nanti sore dikasih lagi. Kalau stok kroto melimpah ya kasih kroto lagi ya. Terus jangkrik, intinya burung kita itu yang baru kita beli itu sehat dulu ya, intinya itu sehat dulu, mau makan dulu ya. Itu kita pantau selama 3 hari ya. Kalau 3 hari itu udah lincah, udah enak, terus dikasih vitamin ya, minumnya itu dikasih vitamin ya. Misalnya hari ini dikasih vitamin, contohnya kalau saya biasanya pakai Ebot Fit ya, biar badannya itu sehat ya. Biar nafsu makannya itu lahap ya. Biasanya saya kasih itu 3 tetes sampai 5 tetes ya. Setelah itu besoknya itu kita ganti air biasa. Terus besoknya lagi kita kasih lagi gitu. Jadi selang sehari gitu teman-teman ya. Itu yang dulu pernah saya lakukan dalam memelihara burung yang belum mengepur total. Nah gitu teman-teman ya. Jadi selama 3 hari itu full kerodong ya, full kerodong. Itu maksimalnya sampai 1 minggu ya. Kalau mau lebih bagus lagi, usahakan itu burung dalam 1 minggu dikasih menu seperti itu. Tapi dipantau nih 3 hari. 3 hari kalau makannya lahap, apa nih kesukaan dia ya kan, pasti ada kesukaan dia. Jadi ketika selama 3 hari itu dipantau, dilihat nih krotonya habis enggak ya kan. Kalau sama ulet Hongkong dikasih 3 atau 4 langsung habis enggak kan gitu. Kalau jangkrik nah langsung habis semua enggak. Nah, jadi semuanya dipantau termasuk ulet kandang. Dia lebih suka yang mana? Kalau suka semuanya lebih enak, semuanya habis gitu kan, dihabisin sama dia, itu bagus. Bagusnya apa? Ketika nanti kita sudah melakukan pengepuran, itu bisa jadi variasi EF-nya gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman itu jadi enak nanti gitu ya. Jadi enak kalau udah semuanya doyan, enak. Jadi kita itu nggak bingung-bingung gitu ya. Jadi untuk mengepurkan ini setelah 1 minggu ya teman-teman. Dan itu dalam 1 minggu jangan dimandikan ya. Itu ingat teman-teman ya. Karena dulu saya pernah selama kurun waktu 6 hari itu 1 minggu itu, pada waktu hari ketiga atau keempat itu saya mandikan basah kuyup ya kan, biar nggak giras pikiran saya kan gitu. Namanya pemula kan belum ada pengalaman, jadi ya gitu efeknya. habis itu sudah saya mandikan begitu, saya jemur, udah selesai, besok tepar. Aduh pokoknya pusing dah. Kalau kita belum tahu cara merawatnya ya itu siap-siap mati lagi ya, udah buang-buang duit. Nah seperti itu. Ini pengalaman saya bagikan ke teman-teman khususnya pemula ya. Yaitu tadi, kalau pemula itu perlu banyak tahu, perlu banyak ilmu, dan perlu banyak pengalaman ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi saya harapkan teman-teman itu ketika mau beli murai batu bahan, emang kalau murai batu bahan itu harganya relatif murah, bisa antara 1,5 sampai 2.000. Itu 2.000 itu udah mulus, kondisinya mulus, biasanya ekor panjang. Kalau 2.000 itu antara 19 atau 20. Itu kalau yang harganya 2.000 ya. 2.000 itu maksudnya 2 juta teman-teman ya. Bukan 2.000 rupiah, bukan. Ya seperti itu teman-teman ya. Jadi
kita itu harus bisa caranya gimana, seperti yang tadi saya bilang ya, itu harus dia utamakan hidup dulu. Nah itu ya udah, setelah dapat 1 minggu, nah kemudian kesananya kita lakukan pengepuran. Kenapa kita lakukan pengepuran? Supaya dalam merawat kesehariannya kita itu akan mudah, ya kan. Ketika kita kehabisan EF, dia akan makan pur. Nah seperti itu. Kalau udah makan pur, udah lega kita, ya kan. Dia makan pur apapun lah. Kalau saya kan biasa pakai pur Superfit ya teman-teman ya. Jadi kalau pur Superfit itu jadi lebih irit gitu ya teman-teman ya. Tapi ini enggak mengecilkan atau ini pur lain enggak, tapi serah teman-teman ya, pakai pur apa aja bisa ya. Jadi ketika udah 6 hari tadi, nah, setelah itu bisa disemprot, mulai dimandikan. Nah itu juga. Jadi teman-teman juga harus tahu cara memandikannya gimana. Nah ini dia. Jadi teman-teman, cara memandikannya itu pertama itu dispray dulu di dalam kandang ya. Pertama dispray di dalam kandang. Biasanya kalau masuk keramba itu nggak mau ya, disemprot di kandang aja dulu. Tapi ada juga, saya juga punya yang Ridonta itu, dia itu langsung mau masuk keramba. Nah itu karakter burungnya itu kan masing-masing ya. Kita sebagai perawat atau pemilik atau yang memiliki burung tersebut harus tahu karakter burung murai batu yang kita pelihara itu ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi harus tahu dulu dia itu mau nggak, kan namanya burung muda hutan gitu kan, harus coba-coba juga masuk keramba, disemprot halus mau nggak. Kalau masuk keramba gerabakan itu masukin dulu lah ke kandang. Biasanya kan kalau masih muda hutan gitu kan biasanya giras banget ya, giras banget. Terus takutnya tuh, nah itu nabrak ke jeruji. Nah kalau masuk keramba kan terbuat dari kawat ya, keras ya kan. Nah kalau ada juga yang keramba dari kayu, ada juga, tapi kebanyakan dari kawat. Jadi itu kalau masuk itu, aduh, ini paruhnya bisa, di atas paruhnya bisa berdarah, bisa luka ya teman-teman. Bikin jadi sayang ya, murai batunya jadi sayang, jadi rusak ya itu. Jadi teman-teman tuh harus sabar, apalagi muda hutan begitu harus sabar ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau cara memandikannya awalnya itu ya semprot spray aja dulu, semprot spray, terus dikasih cepuk aja dulu di kandang. Nah spray, nah dia kita biarkan dulu. Nah dia mau mandi sendiri enggak, tapi jangan langsung di ini dulu gitu kan. Coba kita uji coba dulu, yang namanya juga masih tahap belajar kan. Supaya dia bisa mau mandi, kita spray halus, mulai ada basah ininya, bulunya. Nah kita biarkan sampai seberapa lama dia mau mandi enggak kan gitu. Kalau enggak mau mandi, nah kita spray lagi, spray lagi sampai agak basah, jangan masuk basah kuyup ya, basah aja dulu, basah udah kita masukkan kita angkat cepuknya tadi aja. Nah kita cepuknya kita angkat, kita kasih minumnya, air minumnya ya, kita pasang lagi pakannya dia. Nah itu kan sama adukan cara ngepurin yang kemarin sedikit sudah saya bahas sedikit ya, tentang cara ngepurin murai batu ya. Kemarin ada juga udah saya bahas di vlog saya sebelumnya. Kalau perlu nanti kalau saya punya murai batu bahan lagi, akan saya ulas langsung ya, nanti ngepurinya gimana secara real ya. Kalau ini kan teori saya yang sudah pernah saya lakukan ketika dulu saya memelihara burung murai batu yang bahan atau belum ngepur itu ya teman-teman ya. Itu tadi ya, cara supaya biar hidup dulu bagaimana, itu yang pertama. Yang kedua, cara mandinya. Nah, cara mandinya seperti itu tadi ya, di spray aja dulu gitu kan. Kalau nggak diuji coba masuk keramba, dia mau nggak kan gitu. Kalau nggak mau ya jangan dipaksa masuk, kasih kalau yang keramba tadi langsung masuk ke kandang lagi, kita spray aja, spray basah ya sudah, kita gantung. Nah nanti dia akan belajar membersihkan dirinya kan. Nah, dibersihkan dirinya, nah kan gebek-gebek gitu kan, mengibaskan
sayapnya. Nah itu kan mengeringkan tubuh lah, nanti lama-lama dia juga akan terbiasa gitu kan. Terus kalau udah mulai pengepuran itu diembunkan ya teman-teman ya, jangan lupa tiap hari itu diembunkan, dia biar dia itu merasakan udara pagi seperti di hutan lagi gitu ya teman-teman ya. Terus kalau udah mulai ada sinar matahari, kita jemur sebentar aja, nggak usah lama-lama dulu ya, ya 10 menit lah, maksimal 15 menit, nggak usah lama-lama ya, karena kan ini masih pengenalan ya teman-teman ya. Jadi 5 menit nggak apa-apa, yang penting dia merasakan sinar matahari pagi. Udah nggak usah yang siang-siang ya, jam 7 atau setengah 8 ketika udah keluar matahari kita jemur sebentar, udah langsung kita angin-anginkan. Jadi ketika masa pengepuran itu nggak usah kita kerodong ya teman-teman. Tadi kan yang seminggu udah nih, nah sekarang yang mulai pengepuran itu dibuka aja, ditaruh yang agak tinggi dulu, jangan biar nggak terlalu gerabak ya kan. Kalau gerabaknya terlalu gitu ya bolehlah 2 atau 3 hari dikerodong dulu sambil ngepurin tadi kan. Kalau nggak terlalu gerabak digantung gitu ya sudah dibuka aja sambil kita ngepurin itu kan, adukan ngepurinya itu. Nah itu teman-teman juga harus tahu, atau kalau enggak saya bahas sekalian nih cara ngepurinya. Cara ngepurinya ya gimana, yaitu kalau ke berapa tadi, banyak EF tadi mau semua, itu enak kita ngepurinya cepet ya, 3 hari bisa langsung langsung bisa ngepur ya. Ini kroto, ulet Hongkong, jangkrik kita aduk jadi satu. Terus kemarin yang udah saya bahas, kalau saya jurusnya itu pakai enzim rahasia. Nah itu enzimnya apa? Air ludah. Kita ludahin pur yang udah diaduk tadi ya, yang campuran kroto, campuran ulet Hongkong, campuran jangkrik ya, itu diaduk jadi satu. Nah baru kita ludahin, ini basah kan, nempel semua itunya kan, pur alusnya itu. Pur alus ya teman-teman ya, kalau punya stok pur alus ya langsung aja pur alus yang itu malo itu kan, ada kan biasanya dijual pur malo itu. Atau kalau enggak kita tumbuk, misalnya kita punya pur coklat misalnya, atau pur superfit misalnya gitu kan, langsung kita tumbuk, langsung kita taburkan aja di atasnya, langsung diaduk gitu ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya cara ngepurin. Untuk pemula harus tahu ini. Untuk pemula harus tahu dan harus dipraktekkan supaya burung yang dipelihara oleh teman-teman itu nggak langsung mati ya. Harus sehat, makan pur, udah selesai itu tadi ya. Terapinya udah saya bahas semua, dari supaya biar hidup, terus ngepurin, terus cara mandiinya. Nah itu udah saya bahas tuntas ya buat teman-teman sekalian, khususnya pemula ya. Jadi ini saya membagikan ini pengalaman saya, sesuai pengalaman saya. Ini pengalaman yang sudah saya lakukan seperti ini gitu kan ya. Kalau para master yang udah lama main murai, udah bisa lomba tingkat menengah ke atas ya kan, alat presan ya kan, tiket-tiket mahal, apalagi sampai ke cup gitu kan, wah itu udah master itu kan. Saya permainan lombanya belum sampai sana ya, mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih memiliki burung yang hebat lah, burung yang siap untuk dilombakan di event-event besar ya. Jadi kalau saya masih latberan terus nanti berlomba kalau lat press di gantangan itu ya, biasanya saya ikut juga kan gitu. Jadi baru ya menengah ke bawah lah saya mainnya gitu kan. Jadi belum yang ke atas gitu ya. Belum, kalau udah ke atas itu kan, menengah ke atas itu burungnya luar biasa, terus burungnya stabil. Nah itu PR saya ke depan ya, gimana bisa nggak saya bisa main di gantangan yang menengah ke atas gitu ya. Jadi sementara biasanya selama ini yang saya lakukan ya itu masih ya gantangan di pinggir-pinggiran lah gitu kan. Jadi belum yang yang
lawannya itu yang wah hebat-hebat ya, hebat juga maksudnya. Kalau yang udah menengah ke atas itu kan wah gila, baru ditaruh aja langsung keluar isian, waduh. Apalagi di atas di gantangan, waduh isian semua isinya. Wah, itu berat ya. Kita harus punya jagoan yang luar biasa ya. Itu ya teman-teman, ini sedikit intermezzo aja. Jadi saya harapkan teman-teman paham ya yang di awal tadi, supaya murai bahan kita itu hidup terus berapa hari ya kan ya. Itu kalau awal tuh jangan seminggu itu udah karantina, pokoknya jangan dijemur, jangan dimandiin, biarin aja seminggu itu, kasih makan full EF aja gitu kan. Setelah seminggu nah baru mulai dipurin. Nah oke teman-teman, semoga ini bermanfaat buat teman-teman sekalian, buat teman-teman terutama yang pemula ya. Karena pemula itu perlu banyak tahu, perlu banyak ilmu, dan perlu banyak pengalaman. Oke, siap. Oke, mantap. Demikian vlog yang saya lakukan untuk hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.